Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Gini saudara ya, sekarang saya ini membahas masalah perbedaan antara sarang mangkok lontos dengan sarang kakian. Ya. Jadi sebelum saya lanjut konten saya saudaraku, tolong ditonton sampai habis supaya ada ilmu namun sedikit. Kita harus syukur ya saudaraku ya. Selalu berulang-ulang saya katakan di konten saya sebelumnya, tolong ditonton sampai habis supaya ada ilmu di dalam konten saya ini ya saudaraku ya. Namun saya istilahnya maksud saya kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudaraku, tolong dimaklumi ya saudara, karena saya ini manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf ya. Oke lah saudaraku, jadi gini, sekarang saya ini membahas perbedaan antara sarang mangkok lontos dengan sarang kakian. Sarang mangkok lontos dengan sarang kakian di lapangan dan harga yang terpapar sekarang ini bulan 3 tahun 2023. Oke lah saudaraku ya. Jadi itu harga yang saya ungkat masalah harga sekarang ini. Jadi itu sarang mangkok bakpao, maaf ya, maksud saya sarang pelontos. Harganya sekarang itu sudah mencapai sekitar 11,5 sampai 12 mangkok lontos di lapangan. Nah, ini bukan harga tembus langsungnya, ini harga lapangan yang di petani. Karena banyak juga ini pertanyaan di bawah kolom komentar katanya, namun saya kasih paparkan harga baik tulisan maupun lisan. Nah, itu katanya saya kasih harga sekian. Dia bilang gini. Jadi yang jelasnya itu harga sekarang di lapangan saudaraku ya. Nah, itu harga di lapangan sekarang yang terpapar itu harga 11,5 sampai 12 mangkok lontos. Ini harga lapangan karena masih kita melempar, istilahnya bahasa keren itu, istilahnya bahasa kayak caleg gitu. Kita membeli di lapangan, berarti masih kita melempar ke istilahnya pelemparan ke peluncuran yang besar-besaran ya, karena kita itu harus betul-betul konsisten dalam pembelian di lapangan. Jadi itu kalau harga sarang patahan, harga kakian itu sarang kakian ya. Kalau kakian itu agak murah dibanding dengan pelontos. Nah, itu ya biasa pertanyaan, kenapa beda bang itu harganya mangkok dengan sarang kakian? Ya jelasnya itu jauh beda ya. Karena mangkok pelontos itu sarang pelontos itu sarang yang berkualitas, karena dia bahasanya kayak utuh ya, maksudnya kayak utuh. Pelontos itu putih bersih, 3 jari, 2 jari lebih sedikit sampai 3 jari, bebas warna dan bulu plek. Itu mangkok pelontos ya. Nah, itu mahal harganya saudaraku ya. Ya, namun ada perbedaan harga, di petani, paling beda-beda sedikit. Ada pembelian biasa harganya 12 lebih, dan ada juga pembelian di lapangan 12 ke bawah sedikit. Jadi itu mangkok lontos harga lapangan. Karena kalau pembeli itu masih melempar ya, istilahnya pengepul. Nah, itu saudaraku ya. Tapi kalau sarang kakian, itu sarang kakian lebih murah lagi. Kalau kakian itu dia itu tingkatan sarang di bawah. Kakian itu berarti harganya sekarang sekitar harganya di lapangan itu, kalau kakian itu 3 juta sampai 3.500.000. Tergantung dari warna. Warna kalau kakian itu kuning atau dia semacam kayak kronis itu kan murah. Nah, itu. Tapi kalau kaki yang putih ya tinggi juga harganya saudara-saudaraku ya. Sekitar 4,5 sampai 3.500.000 sampai 4 juta itu kakian putih ya. Ya. Jadi ada juga yang bertanya, katanya kenapa mahal bang sarang sudut lebih mahal patahan daripada sudut?
Nah, jadi oke lah, saya ungkap sekarang ini masalah perbedaan harga ya, karena ada juga di bawah kolom komentar ya suka dia membuli ya, ndak apa-apa. Nah, silakan ya saudaraku ya, karena saya juga selalu menjual sarang, jadi saya tahu tidak mungkin itu pembeli sarang yang ambil sarang saya baru saya tidak utarakan di konten saya. Jadi kalau saya jual sarang kan saya tahu harga, gitu ya saudaraku ya. Kan berulang-ulang saya sudah katakan saya itu petani walik juga ya, petani walik. Jadi kalau masalah harga tidak usah terlalu ini, karena tidak mungkin pembeli juga beli saya punya sarang bukan harga dibelikan istilahnya di bawah atau terlalu di atas, karena memang harga itu agak merata, paling sedikit perbedaan di antara daerah ke daerah, istilahnya ke provinsi, dari provinsi atau kabupaten ke kabupaten ya, dari pelosok ke pelosok. Itu jadi itu yang saya ungkap ini, yang suka bertanya masalah harga. Mungkin ini petani ya sudah paham ya, pembeli mungkin itu ya suka memuji di bawah kolom komentar, tapi tidak apa-apa ya saudaraku ya. Katanya itu kenapa mahal patahan daripada sudut. Begini saudaraku ya, itu biasanya kalau di lapangan biasa patahan dengan sudut itu disatukan. Satu harga itu patahan dengan sudut, dibawa dari mangko plontos, mangko AB, istilahnya patahan campur sudut. Nah, itu biasa disatukan harga. Tapi saya ini berbicara masalah perbedaannya itu antara patahan dengan sudut. Itu kalau sudut itu berwarna atau banyak bulu, tidak mungkin mahal daripada patahan. Kalau patahannya bagus putih tidak mungkin. Makanya selalu saya bilang tergantung dari kondisi dan komposisinya sarang. Itu ya selalu saya jelaskannya di konten saya. Jadi jangan salah paham masalah perbedaan antara harga patahan dengan syarat sudut ya saudaraku ya. Itu yang saya ungkapkan sedikit ya. Bisa jadi juga mahal sudut daripada patahan, betul sekali, tidak salah. Yang menulis di bawah kolom komentar, kenapa bang mahal patahan daripada sudut? Ya, kalau patahannya bagus, sudutnya kronis, tidak mungkin mahal sudut daripada patahan. Makanya saya bilang, jadi tergantung dari warna atau komposisinya sarang, maksudnya warna. Itu. Jadi kita itu melihat dari kualitas sarang, istilahnya sistem size ini ya. Saya berbicara perbedaan, makanya saya bilang perbedaan antara mangkok dengan kakian jauh beda. Perbedaan antara mangkok dengan sarang sudut termasuk jauh beda juga. Karena kalau kita mau banding-bandingkan itu antara sarang disatukan itu ya jelas itu petani dia tidak mau jual sarangnya kalau banyak pelontos daripada sarang sudut. Makanya selalu saya bilang itu saya membahas selalu antara perbedaan dengan harga sarang walik di lapangan, di pengepul, di petani. Ada juga bertanya, apa itu pedagang bang? Begini, bahasa pedagang pembeli sarang, saya paparkan sekarang ya. Itu pembeli sarang berarti pengepul, petani menjual ke pedagang. Pembeli sarang istilahnya, kata singkatnya itu pembeli sarang. Pembeli sarang istilahnya pedagang, pembeli ke petani, karena petani itu jual sarangnya ke pembeli sarang istilahnya pengepul. Itu ya saudaraku ya, jadi itu ya saya jelaskan ya, sudah jelas ya. Itu jadi kalau sarang patahan sekarang sarang mangkok dengan sarang kakian jauh beda. Jadi saya sudah paparkan tadi harganya itu, namun di daerah ke daerah itu pembeliannya beda-beda. Jadi mohon maaf ya saudaraku ya kalau ada kata-kataku ini salah, karena saya itu tidak luput salah dan hilaf. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah, tolong diingatkan ya saudaraku ya, diingatkan ya. Siapa lagi ya kalau bukan saudara yang saling mengingatkan, saling merespon, saling mendukung. Ya namun ada kata-kata di bawah kolom komentar agak pedis sedikit ya, saya juga terima. Ya saya juga terima karena saya mengeluarkan bahasa saya, karena saya punya sarang kalau habis panen saya jual itu, harga itu yang saya jual dan harga yang saya beli di lapangan. Itu yang saya paparkan ya.
Ya gitu ya saudaraku ya. Karena memang kita itu sebagai pengepul itu tinggi juga resiko. Tinggi resiko karena kenapa? Biasa juga kadang kita rugi. Tapi ya itulah risiko kita sebagai pembeli di lapangan, istilahnya sebagai pengepul. Ya, jadi bukan bilang saya saja biasa mengalami namanya kerugian. Istilahnya banyak rata-rata anggota-anggota yang di luar sana yang pembeli sarang semua sudah merasakan namanya kerugian. Nah, gitu. Itu saudaraku ya. Tapi kita harus syukuri karena kita ambil pelajaran dari situ. Karena petani juga sama-sama kita, petani juga berjuang, pembeli sarang juga berjuang. Jadi saling menguntungkan gimana caranya supaya saling mendukung, saling memahami satu sama lain ya saudara-saudaraku ya. Jadi okelah saudaraku ya, namun kontenku ini sedikit saya paparkan, mudah-mudahan ada hikmah di dalamnya, bermanfaat buat teman-temanku semua dimanapun anda berada. Jangan lupa ya saudara ya, doanya ya. Dan begitu pula juga saya doakan saudara-saudaraku dimanapun anda berada, semoga sehat-sehat walafiat. Begitu pun yang sudah berkeluarga. Ya gitulah saudara ya. Jangan lupa tolong di komen, di subscribe, di like, kalau perlu di share sama teman-teman supaya bermanfaat sama teman-teman yang lain yang belum paham. Oke lah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.